ruangan ini, menguduskan hati kami, sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Sungguh luar biasa. Puji-pujiannya membangun iman kita. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita saling menyapa kiri kanan. Sepertinya kaku gitu ya. Lagu-lagunya mengucap syukur terus tapi tidak ada senyum. Ya. Saat ini ya, saya cuma tadi melihat oma yang di belakang saya itu yang selalu tersenyum. Padahal luar biasa lagu-lagunya membangun iman kita. Kita akan mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang saya beri judul Iman Lazarus, Marta dan Maria. Kita belajar tentang iman Lazarus, Marta dan Maria. Mari kita membuka Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Saya persilahkan untuk menghormati firman Tuhan. Kita berdiri sekali lagi dan kita membaca bersama-sama Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Sudah? 1, 2, 3. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Dia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang memenuhi Tuhan dengan minyak harum dan memekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Dua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang membawa kasih sakit. ketika Yesus mendengar apa dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan kemuliaan. Yesus memang mengasihi Marta Marta dan sedangkan Lazarus. namun setelah mendengarnya bahwa Lazarus dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke sampai nomor 6 aja. Saudara kasih silakan duduk kembali. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Tapi nanti di rumah diteruskan sampai 44 ya. Biar kita semakin tahu siapa Lazarus, Marta dan Maria. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca judul Lazarus dibangkitkan, berarti kita akan berpikir bahwa Lazarus ini sedang mengalami kematian. Benar ya Bapak Ibu? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Lazarus ini adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mengasihi dia. Tuhan Yesus tuh mengasihi setiap orang tuh tanpa syarat. Sehingga ketika Lazarus melihat Tuhan Yesus, timbullah rasa kasih. Lazarus, Marta dan Maria ini bersaudara. Mereka selalu melayani Tuhan ketika Tuhan datang ke Betania. Ketika Tuhan Yesus melayani orang-orang di Betania, Lazarus, Marta dan Maria kompak melayani Tuhan, mempersiapkan tempat. Ketika Tuhan Yesus melayani, kalau sekarang seperti gereja ya, jadi Tuhan Yesus datang melayani orang-orang itu, jadi tempat ya. Jadi Lazarus, Marta dan Maria menyiapkan segala sesuatu ketika Tuhan Yesus melayani jemaat di Betania. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika mereka bersemangat melayani, yang Marta, seorang Marta melayani dengan talentanya, yaitu dia rajin ya, jadi dia bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Lazarus
tiga orang ini sangat kompak dan sangat percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus yang dia sembah adalah yang maha kuasa. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita belajar dari iman Marta. Marta, saudara dari Lazarus, dia adalah seorang wanita yang aktif. Mungkin kalau sekarang dinamakan diaken ya, diaken. Terus kalau penatua itu yang bagian baca firman, yang diaken itu yang yang repot ngurus-ngurusi. Kalau sekarang di sini yang bagian majelis yang mengurus-ngurusi itu Marta, ya. Dia melayani dengan tindakan-tindakan, dengan keaktifannya. Dia tanpa pamrih, dia tidak perlu dipuji orang. Dia melayani, dia melihat Tuhan Yesus. Yang kasih dalam Tuhan. Begitu juga Maria. Suatu ketika Marta pernah iri dengan Maria. Maria, kamu kok duduk terus sih? Ya, pernah dengar cerita ya anak-anak muda? Maria, kamu kok duduk terus? Aku yang kerja. Itu pun nggak boleh sama Tuhan Yesus. Bagian kita sama. Ketika kita bekerja, kita berdoa, itu bagian dan upahnya adalah sama. Tetapi kedua orang ini mempunyai iman yang sama-sama percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya, meskipun mereka mereka belum melihat saat itu